Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Takwa dalam artian melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga pada hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat fardu Jumat di masjid yang mulia ini. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah juga telah sampaikan kita di salah satu bulan termasuk dari bulan yang disebut dengan bulan haram, arba'atul hurum, ataupun 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan yang dihormati ataupun bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu kita sudah sampai di bulan Zulqa'dah dan beberapa hari ke depan insyaallah kita juga akan masuk ke bulan termasuk bulan yang dihormati, yaitu bulan Zulhijjah. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 12 bulan di dalam Islam, kalender Hijriyah ataupun biasa kita sebut dengan bulan Qamariyah, yaitu dari bulan Muharram sampai dengan Zulhijjah. Di antara 12 bulan tersebut ada yang disebut dengan 4 bulan yang disebut dengan hurum ataupun bulan yang dihormati. Tidak boleh umat Islam terlebih dahulu menyerang musuh, kecuali musuh terlebih dahulu menyerang untuk mempertahankan diri, maka kita boleh mempertahankan diri ketika itu. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan tersebut ada 3 bulan yang berturut-turut dan 1 bulan yang terpisah. Yang berturut-turut itu yaitu bulan Zulqa'dah pada hari ini, kemudian bulan Zulhijjah di bulan depan, dan bulan Muharram yaitu bulan tahun baru Islam. Itu berturut-turut. Kemudian 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. 4 bulan tersebut merupakan bulan yang dihormati. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua bulan mulia di dalam Islam. Tidak ada bulan yang tidak mulia, tidak ada bulan yang sial dan sebagainya. Semua bulan baik. Di antara bulan-bulan yang baik itu ada yang lebih baik dan ada yang terbaik. Kita ketahui bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan, sayyidus syuhur. Kemudian di antara bulan-bulan yang baik termasuk juga bulan Syawal, termasuk juga bulan Sya'ban dan sebagainya. Itu bulan-bulan yang terbaik dan bulan-bulan yang lebih baik. Dan di antara bulan-bulan tersebut juga ada bulan yang dihormati. Ada pantang-pantang larang, tidak boleh dilanggar di bulan-bulan tersebut, yaitu bulan-bulan haram tadi. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulqa'dah menjelang bulan Zulhijjah ini tentu
akan banyak peristiwa penting yang perlu kita renungkan dan perlu kita laksanakan. Banyak peristiwa-peristiwa masa lalu yang menjadi ibadah. Ada ibadah yang wajib dan ada juga ibadah yang sunnah, terutama nanti dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sampaikan dalam hadis terkait dengan bulan Zulhijjah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal a'malu afdal min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amal yang lebih utama dibandingkan hari-hari ini. Hari-hari ini yaitu dimaksudkan 10 awal dari bulan Zulhijjah. 10 awal dari bulan Zulhijjah itu merupakan hari-hari yang terbaik. Jadi kita masih berada di bulan Zulkaidah dan beberapa hari ke depan insyaallah kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Bulan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada amalan yang lebih baik selain bulan, yaitu amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Zulhijjah, terutama di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka para ulama menafsirkan, termasuk juga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Fajr. Allah sebutkan bismillahirrahmanirrahim wal fajr wa layalin 'ashr. Ketika Allah bersumpah demi waktu fajar. Kemudian Allah menyebutkan walayalin 'ashr dan demi malam yang 10. Maka ulama berbeda pendapat terkait apa yang dimaksud dengan malam yang 10. Ada ulama tafsir menafsirkan bahwa malam yang 10 itu adalah malam 10 akhir dari bulan Ramadan. Ada juga yang menafsirkan bahwa malam yang 10 disebut tersebut adalah malam 10 awal dari bulan Zulhijjah. Maka dikombinasi, digabungkanlah pendapat-pendapat tersebut, maka diambil kesimpulan bahwa malam yang terbaik di dalam Islam, 10 malam yang terbaik adalah 10 malam akhir dari bulan Ramadan. Karena di dalamnya ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, yaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sedangkan siang hari yang terbaik itu adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Kalau di bulan Ramadan ada 10 malam yang terbaik, 10 akhir Ramadan itu malam yang terbaik, maka di bulan Zulhijjah ada 10 hari ataupun 10 siang yang terbaik, yaitu 10 awal dari bulan Zulhijjah. Dari 1 sampai 10 Zulhijjah sampai di hari Idul Adha. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengapa di bulan Zulhijjah itu disebutkan oleh Rasulullah SAW ibadah yang terbaik adalah dilaksanakan di 10 awal bulan Zulhijjah? Karena di dalam bulan Zulhijjah terhimpun berbagai ibadah, baik ibadah fardu, ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, sehingga menjadikan bulan tersebut bulan ataupun hari-hari yang terbaik. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah yang wajib yang kita ketahui, yaitu merupakan rukun Islam yang kelima, menunaikan haji ke Baitullah. Itu terdapat di bulan Zulhijjah. Ibadah haji hanya bisa dilaksanakan yaitu di bulan Zulhijjah. Berangkat apakah mulai dari Syawal ataupun mulai dari Zulkaidah, tetapi pelaksanaan rukun-rukun dari haji tersebut, ya, dan juga wajib-wajib haji seperti melontar jumrah dan sebagainya, maka dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj, yaitu di ayat 27. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyeru kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Kemudian sampailah Allah Subhanahu wa taala
menggantikan anaknya dengan kurban yang besar ataupun kibas kambing yang besar. Allah ingin membuktikan kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat apakah Nabi Ibrahim alaihissalam lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau lebih cinta kepada anaknya. Bayangkan anak yang dari kecil diperintahkan Allah tinggalkan di padang tandus. Tidak ada sumber air ketika itu. Ditinggalkan bersama ibundanya, bersama Siti Hajar, bersama istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ditinggalkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan yang luar biasa ditinggalkan kepada Siti Hajar dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Mereka tidak menyalahkan Ibrahim alaihissalam karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun ditinggalkan. 13 tahun ditinggalkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah 13 tahun diperintahkan kembali ke keluarganya, kembali kepada Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihissalam yang ketika itu sudah remaja. Bayangkan ketika seorang ayah sudah lama tidak berjumpa dengan anaknya, ketika dia tinggalkan masih dalam keadaan bayi, kemudian ketika dia bertemu kembali dalam keadaan sudah remaja, bagaimana perasaan rindu, cinta dan sebagainya yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah ingin lihat apakah Nabi Ibrahim alaihissalam lebih cinta kepada anaknya atau lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah uji, Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya. 3 malam berturut-turut dia mimpi untuk menyembelih anaknya, kemudian dia memberitahu, bermusyawarah dengan anaknya. Inilah seorang ayah seharusnya bermusyawarah dengan anaknya, tanya pendapatnya. Ketika Nabi Ibrahim menanyakan pendapat Nabi Ismail alaihissalam yang ketika itu masih remaja, masih 13 tahun. Wahai anakku, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi. Inni azbahuka madza tara, aku menyembelihmu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam yang ketika itu masih remaja? Luar biasa jawaban seorang anak yang ditinggalkan keimanan yang luar biasa. Maka jawabannya, ya abatif'al ma tu'mar, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin buktikan kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya juga menerima dengan penuh ikhlas kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Istrinya juga menerima dengan ikhlas kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setan berusaha menggoda anaknya, menggoda istrinya, tetapi keteguhan mereka luar biasa. Dilempar batu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, setan yang menggodanya, mengatakan, engkau sudah gila, engkau ingin membunuh anakmu, engkau ingin menyembelih anakmu. Datang setan tersebut kepada Nabi Ismail alaihissalam, wahai Ismail, ayahmu sudah gila, ia ingin membunuhmu, ia ingin menyembelihmu. Dilempar batu setan tersebut. Kemudian datang lagi kepada Siti Hajar, ibundanya, wahai Hajar, sesungguhnya suamimu sudah gila, ia ingin menyembelih anakmu, ingin mengorbankan anakmu. Maka dilempar batu. Itulah terjadinya peristiwa melempar jumrah. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang disebut dengan jumratul ula, jumrah Aqabah, atau jumratul wusta, atau jumratul ukhra yang terakhir? Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah sudah membuktikan kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ingin uji adalah perasaan cinta yang berlebihan terhadap anak, perasaan cinta yang berlebihan terhadap harta.
perasaan cinta yang berlebihan terhadap apa yang kita miliki. Itu yang ingin Allah uji terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Harus disembelih rasa cinta yang berlebihan terhadap anak, sembelih rasa cinta yang berlebihan terhadap harta dan sebagainya. Itu yang ingin Allah lihat, dan Nabi Ibrahim telah membuktikannya. Ketika ia menyembelih anaknya, maka Allah gantikan dengan korban yang besar. Masyarul muslimin, sedang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu mereka membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim dan anaknya membangun Ka'bah, dan ketika membangun Ka'bah tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tercantum di dalam surah Al-Hajj ayat 27. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa adzim fin nas", wahai Ibrahim, serulah seluruh manusia. Allah sampaikan wa adzim fin nas, serulah seluruh manusia. Allah tidak sebutkan wa adzim fil mu'minin atau wa adzim fil muslimin. Tidak, Allah khususkan serulah orang yang beriman, serulah orang yang Islam, tidak, tetapi wa adzim fin nas, serulah seluruh manusia. Begitu juga ketika Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah juga sampaikan linnas, tidak lil muslimin atau tidak lil mu'minin, tidak khusus, tetapi Allah suruh kewajiban melaksanakan haji atas seluruh manusia bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Artinya semua kita sudah terpanggil, semua kita sudah diseru dengan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita mengatakan kita belum dipanggil, belum terpanggil dan sebagainya, panggilan siapa lagi yang ingin kita tunggu? Apakah panggilan malaikat Israel, panggilan malaikat maut, atau panggilan setan, panggilan iblis dan sebagainya yang kita tunggu? Padahal kita sudah dipanggil, sudah diseru oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa adzim fin nas, serulah seluruh manusia bil haji, untuk melaksanakan haji. Niscaya ya'tuka rijalu wa 'ala kulli dhamir, niscaya mereka akan datang dari segala penjuru, baik dengan berjalan kaki, ya'tina min kulli fajjin 'amiq, baik dengan berjalan kaki ataupun mereka mengendarai unta yang kurus. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di negara kita ibadah haji dilaksanakan oleh pemerintah, diatur, dikoordinir oleh pemerintah. Artinya sudah terkoordinir, tidak seperti di zaman dulu, ya. Masing-masing pergi sendiri tanpa ada yang mengkoordinir. Mungkin banyak kekurangan ketika seperti itu bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang tidak tahu, bagi orang-orang yang tidak memahami bahasa dan sebagainya, tentu sangat membingungkan. Tetapi ketika sudah dikoordinir, sudah diajarkan tata cara ibadah haji, ada manasik haji dan sebagainya, maka ini tentu lebih teratur. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah haji tidak perlu lagi menunggang unta yang kurus sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an. Tidak lagi berjalan kaki, tidak lagi mengendarai kapal dan sebagainya, tapi sudah dipermudah dengan pesawat terbang dan sebagainya. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk meniatkan di dalam diri kita untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ya. Masalah mampu tidak mampu, Allah Subhanahu wa taala yang akan mampukan kita. Yang pertama, wajib kita niatkan kita akan berangkat haji. Kemudian dengan kesungguhan kita tabung haji. Kita menabung dengan tabungan haji, buat rekening khusus untuk tabungan haji. Itu merupakan kesungguhan kita untuk menabung haji. Walaupun belum mencapai 25 juta sekian, belum mencapai nomor porsi umpamanya, tetapi kita sudah ada kesungguhan untuk menabung haji. Masalah berangkat tidak berangkat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berniat, kita sudah berusaha bersungguh-sungguh. Allah tidak sampaikan, Allah tidak berangkatkan orang yang mampu, tetapi Allah berangkatkan orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh untuk berangkat walaupun dia tidak mampu, maka Allah akan mampukan dia. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang hanya kerjanya sebagai pemulung, pengutip sampah, orang pedagang asongan, pedagang keliling dan sebagainya. Mereka bisa melaksanakan haji,
dengan uang tabungan yang mereka sisihkan setiap hari. 1.000, 10.000, 5.000 dan sebagainya. Sedikit demi sedikit walaupun puluhan tahun mereka menabung, tetapi bisa berangkat haji. Kenapa? Karena ada kesungguhan. Allah mampukan mereka karena kesungguhan mereka. Tetapi betapa banyak kita lihat orang-orang yang mampu, rumahnya besar, rumahnya megah, kemudian mobilnya mewah, banyak hartanya, kebunnya dan sebagainya, tetapi tidak melaksanakan ibadah haji. Jangankan berniat, jangankan ingin menabung haji, berniat pun mungkin tidak. Tidak ada terlintas di dalam dirinya untuk melaksanakan ibadah haji. Padahal mungkin dia mampu untuk melaksanakan haji. Jangankan haji reguler, jangankan haji yang biasa, haji plus pun dia mampu. Dia mampu melaksanakan haji walaupun 180 juta tanpa daftar tunggu yang begitu lama. Dia mampu tetapi tidak mau melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah 2 tahun tertunda ibadah haji karena pandemi global. Tahun ini alhamdulillah sudah mulai bisa berangkat haji. Walaupun ada batasan-batasan, walaupun terkadang kita sudah mendaftar, sudah dapat nomor porsi, tetapi Allah takdirkan tidak jadi berangkat karena alasan-alasan tertentu. Umpamanya sudah lewat umur, dibatasi dengan umur 65 tahun. Dulu waktu kita mendaftar tidak ada persyaratan tersebut, tetapi niat kita sudah Allah sampaikan. Walaupun kita tidak berangkat, kita sudah berusaha bersungguh-sungguh, maka Allah sudah sampaikan niat kita. Maka kalau kita ada kemudahan, mendaftarlah, segera mendaftar haji. Setelah kita mendapatkan nomor porsi, kalau memang ada kelebihan harta, kalau kita mau berangkat umrah, silakan berangkat umrah. Setelah kita mendapatkan nomor porsi daftar antrian untuk melaksanakan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun daftar tunggu sampai 30 tahun, daftar di tahun 2022, berangkat 2052 umpamanya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, bisa saja Allah percepat. Bisa saja Allah memanggil kita lebih cepat daripada itu. Maka jangan kita mencari-cari alasan. Jangan kita mengatakan lama sekali daftar tunggu. Jangan kita mengatakan belum ada panggilan, belum siap dan sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita. Kitalah yang harusnya mempersiapkan diri. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umur kita masih belia 20 30 tahun dari sekarang, seharusnya dari umur 20-30 tahun ketika kita memang ada kemudahan, tabung haji supaya terdaftar, supaya mendapatkan nomor porsi. Jadi kalaupun umur kita 20 atau 30 tahun, kalau seandainya daftar tunggu sampai 30 tahun ke depan, masih ada harapan insyaallah di umur 60 tahun kalau memang Allah izinkan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya sudah memang tidak layak lagi, artinya memang tidak mungkin lagi untuk berangkat haji, daftarlah untuk umrah. Minimal kita sudah melihat bagaimana situasi di Masjidil Haram, bagaimana situasi di Masjid Nabawi dan sebagainya. 1 rakaat di Masjidil Haram itu 1 juta atau 100.000 kali lipat daripada ibadah-ibadah di tempat atau masjid-masjid yang lain. Ibadah di Masjid Nabawi lebih utama, berlipat-lipat dibandingkan ibadah di masjid-masjid yang lain. Dan kalau ada kesempatan di lain waktu, mungkin kita juga bisa mengunjungi Masjidil Aqsa di Palestina. Karena kata Rasulullah SAW, tidak pantas engkau berjalan-jalan, engkau pergi ke mana-mana sebelum engkau mengunjungi 3 masjid tersebut. Kalau kita punya uang, kita pergi ke Amerika, ke Australia dan sebagainya, tetapi kita tidak pernah pergi ke Masjidil Haram, kita tidak pernah pergi ke Masjid Nabawi, kita tidak pernah pergi ke Masjidil Aqsa di Palestina, walaupun mungkin sekarang dikepung oleh bangsa Israel Yahudi. Tetapi kita harus ada berniat berangkat ke tempat-tempat tersebut, ke masjid-masjid tersebut, sebelum kita berpetualang ke dunia-dunia ataupun negara-negara yang lain. Seharusnya kita berniat ke 3 masjid tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait ibadah haji yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ibadah
yang disunnahkan, yang sangat disunnahkan, yaitu ibadah kurban tadi. Jangan kita berleha-leha, jangan kita menganggap kita tidak mampu, padahal kita mampu. Mungkin ada di antara kita yang merokok, kita bandingkan rokok kita berapa satu hari, bagaimana bandingannya dengan 1 ekor kambing yang 1 tahun. Kita kumpulkan uang tersebut, bisa membeli 1 ekor kambing ataupun 1 bagian dari lembu. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah tidak mampu. Seharusnya ibadah kurban itu tiap tahun kita laksanakan. Tiap tahun. Setiap orang, setiap rumah harusnya tiap tahun melaksanakan ibadah kurban. Tidak ada istilah tidak mampu. Yang ada karena kita tidak mau, kita tidak sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh pasti mampu. Insya Allah Allah mampukan kita. Betapa banyak orang-orang susah, mereka mampu untuk berkurban. Bagaimana kita dengan orang-orang yang berada, orang-orang yang mampu tetapi tidak mau berkurban? Laksanakanlah kurban supaya kita mendapatkan keberkahan. Nanti hewan kurban tersebut akan menjadi syafaat. Hewan-hewan yang kita kurbankan itu akan menjadi syafaat di akhirat. Mungkin ibadah kita masih kurang, sholat kita masih kurang, ibadah-ibadah yang lain masih kurang. Ada ibadah yang lain, terutama kurban, juga akan menjadi penolong bagi kita. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah darahnya, bukanlah bulunya, bukanlah tanduknya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan kita, adalah ketakwaan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai, tidaklah sampai dagingnya, daging hewan kurban, bulunya, tanduknya dan sebagainya tersebut tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan kita, adalah ketakwaan kita. Allah tidak melihat berapa banyak kurban kita. Allah tidak melihat betapa besar kurban kita, tetapi yang Allah lihat adalah keikhlasan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah sunnah juga di dalam bulan Dzulhijjah, yaitu kita memperbanyak puasa sunnah. Kalau kita mampu dari 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah kita berpuasa. 1 sampai 9 Dzulhijjah kita berpuasa sunnah. Kalau seandainya tidak mampu, minimal kita berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Di hari 9 Dzulhijjah, di hari Arafah, ketika jamaah haji wukuf di padang Arafah, kita di sini melaksanakan sholat, melaksanakan puasa sunnah Arafah. Disebutkan orang yang melaksanakan puasa sunnah Arafah diampunkan dosanya 2 tahun. 1 tahun berlalu dan 1 tahun yang berjalan. Diampunkan dosa-dosa kecil, otomatis akan terampuni dengan puasa sunnah. Dan dosa-dosa besar wajib kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara ibadah-ibadah yang terhimpun di dalam bulan Dzulhijjah. Kalau seandainya haji pun kita tidak mampu, kemudian berkurban pun kita tidak mampu, berpuasa pun kita tidak mampu, berusahalah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Perbanyaklah sedekah. Apakah untuk pembangunan masjid, kemakmuran masjid, untuk pondok pesantren, anak yatim, fakir miskin, kegiatan-kegiatan keislaman dan sebagainya. Bersedekahlah, perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh, terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dalam ibadah, dalam ketakwaan, dalam kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.